Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, awal membahas pengertian pemahaman terhadap kehidupan Minangkabau, yaitu ABSSBK, termasuk artian dari kata-kata masing dari kata-kata ABSSBK itu. Materi awak nang kado kini itu menjelaskan tentang sistem kelarasan di Minangkabau. Larih naduo atau larinan bunta disebut juga larinan bunta ciptakan oleh negarawan penghulu utama di Minangkabau. Tujuan adalah untuk menciptakan masyarakat adil makmur, baik lahir maupun batin. Tapi dua negarawan cara pandangnya seketika ada perbedaan. Laras dalam bahasa Indonesianya Minangkabaunya lareh, artinya jatuh. Maksudnya nan jatuh dari mulut sikap dan tingkah laku penghulu utama Minangkabau. Dengan kata lain, dareh juga dapat diartikan pola pikir yang merupakan sistem yang dijalankan dalam pemerintahan adat Minangkabau. Secara modernnya orang menyebutnya dengan limbago yudikatif. Tujuannya, sama kita pahami dulu, bahwa tujuan dari adanya larih itu untuk mengatur, juga menyusun kehidupan manusia di Minangkabau untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan lahir je batin, dunia je akhirat. Itu tujuannya. Di abad Kasabaleh, di awal abad Kasabaleh, Raja Minangkabau bernama Sultan Sri Maharaja Diraja. Istrinya Putih Indo Jalito. Dari hasil pernikahan atau Raja Minangkabau dengan Putih Indo Jalito melahirkan seorang anak, yaitu Sultan Paduka Basa. Sultan Paduka Basa masih ketek baru ayahnya seorang raja Minangkabau, Sultan Sri Maharaja Diraja, itu meninggal dunia. Putih Indo Jalito itu menikah salah seorang penasihat istana Orang galanya Cati bilang pandai. Dari perkawinan melahirkan dua orang anak. Pertama Jatang Sultan Balun, yang disebut terakhir Datuk Perpatian Sabatang. Kemudian yang kedua Kalab Dunia. Jadi antara Datuk Ketembangungan dia Perpatian Sabatang, termasuk Datuk Sri Maharaja Diraja nama dengan Marigo, iko saibu tapi lain ayah. Datuk Perpatian Sabatang ayahnya Jati Bilang Pandai dari rakyat biasa, tapi masuk dalam keluarga istana karenanya penasihat utama. Sedangkan Sultan Paduka Basa atau Datuk Ketembangungan dari Sultan Sri Maharaja Diraja. Biasalah putra mahkota dididik di dalam kerajaan. Aku membuat pola pikir dan perilaku yang berbeda dari kedua sehingga melahirkan dua model pemikiran dalam membantu kelarasan tadi. Kalau Datuk Ketembangungan menciptakan lareh Koto Piliang terkenal dengan Koto Piliang, itu dilatar belakangi ini putra raja, kemudian gadang di istana, pola pikirnya itu agak otoriter. Itulah melahirkan aliran Koto Piliang di Minangkabau. Sedangkan Datuk Perpatian Sabatang karena didikan dari Cita Bilang Pandai, ini agak berbeda, ini lebih agak demokrasi. Dua aliran utama yang menjadi kelarasan di Minangkabau. Kelarasan Koto Piliang oleh Datuk Ketembangungan dan kelarasan Budi Ciniago Datuk Perpatian Sabatang. Cuba kita lihat kedua pola perbedaan juga kesamaan dari kelarasan dua. Kalau perbedaan dulu, kelarasan Budi Ciniago itu menganut moto adatnya tuah adat sakato. Disiko unsur mupakat dan lebih ditamuan. Sedangkan Koto Piliang agak otoriter manitia dari ateh. Tapi tidak otoriter mutlak, bajanjang naiknya batang kau turun. Kemudian membasuh dari bumi. Kalau untuk Budi Ciniago, berarti dari bawah. Membasuh dari bumi. Artinya segala ketentuan adat itu muncul dari bawah, yaitu aspirasi atau keinginan dari rakyat.
dan diputihkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi keinginan rakyat lah yang diakomodir oleh kelarasan Budi Ceniago, kemudian dimusyawarahkan, kemudian dapat kata mufakat. Nah, itulah yang akan menjadi buah keputusan. Kalau kelarasan Kota Piliang, walaupun yang manitia dari bajinya niat Batanggo turun, namun kekuasaannya tidak mutlak arah. Karena prinsip bajinya naik tadi, Batanggo turun. Artinya, keputusan yang dipimpin, keputusan pimpinan itu melalui tahap-tahap musyawarah. Mulai tahap yang paling tinggi sampai diteruskan kepada paling bawah. Atau bajinya naik dari bawah dulu dimusyawarahkan sampai ke atas perwakilan, atau tutah dari rajo sampai ke bawah ke rakyat. Nah, itu ada sedikit perbedaan ya. Kemudian dan ketiga, prinsip pewarisan gelar sako. Gelar sako kan gelar datuk misalnya, gelar penghulu. Kalau di Budi Ceniago gadang balega. Artinya pewarisan gelar penghulu itu digilir dalam sebuah kaum yang sabari. Kedudukan penghulu itu sama, duduk samparan, tagak sapa matang. Kau prinsip dari kelarasan Budi Ceniago, gadang balega, duduk samparan, tagak sapa matang. Sedangkan di kelarasan Kota Piliang, pewarisan penghulu ko melalui prinsip patah tumbuh hilang berganti. Artinya digantian dari adiknya atau kemanakannya. Pucuk boleh urek tunggang dari kelarasan Budi Ceniago kan Datuk Bandaru Kuniang. Datuk Bandaru Kuniang ko itulah Datuk Provinsi Batang tadi. Di 5 kaum. Pucuk boleh urek tunggangnya Datuk Bandaru Kuniang di 5 kaum. Sedangkan di Kota Piliang, pucuk boleh urek tunggangnya Datuk Bandaru Putih di Sungai Tarap. Termasuk juga dalam bentuk bangunan balai adat. Itu ada perbedaan. Kalau balai adat Budi Ceniago, data lantainya dari ujung sampai ke pangkal. Dari pangkal sampai ke ujung. Sampailah ke Balai Rongsari ya, itu kan data. Nah, lantainya dari ujung taruh ke pangkal. Artinya mengutamakan kebersamaan. Kok Budi Ceniago, sedangkan Datuk Ketemangungan atau Kota Piliang, rumah gadangnya Baanjuang, ujung di pangkal. Karena kedudukan penghulu itu tidak sama, ada tingkatannya bertingkat, ada penghulu pucuk dan seterusnya. Bisa juga saya lihat dari sarana adat. Sarana adat kalau di Budi Ceniago, Balai Balerong Medanan Balinduang. Nah, medannya Balinduang. Sedangkan di sarana adat untuk Kota Piliang, Balerong Medan nan Bapaneh. Itu 2 medan ya, Medan nan Bapaneh C untuk Kota Piliang, Medan nan Balinduang C untuk Budi Ceniago. Bisa juga saya lihat dari bentuk arsitek musaji atau surau. Kalau orang Budi Ceniago, puncak musaji itu lurus saya kata. Dari tingkik nang ketiga, nang paling puncaknya itu ada tingkik cek lain itu lurus. Sedangkan untuk di surau musaji di Kota Piliang itu di sesudah tingkik nang ketiga itu adalah gojong yang dibuat sampai sudut. Perhatikan gambar yang dari agusceniago.wordpress.com. Coba kalian silakan diperhatikan ya. Apa perbedaan? Baik perbedaan dari rumah gadangnya maupun perbedaan dari surau musaji. Walaupun ada perbedaan yang prinsip yang enggak menonjol dari kelarasan Budi Ceniago juga ke Kota Piliang, tapi nyo ada kesamaan, yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Keduanya hidup berdampingan. Kalau dalam masalah hukum ada sesuatu yang tidak bisa diputuskan di Kota Piliang, Budi Ceniago yang kemudiannya. Begitu pula sebaliknya.
Kalau ada masalah yang tidak selesai di bodi sinago, apa kau pilih yang kamu rasa? Nah, kedua aliran kau menjadi pedoman pokok bagi adat dan teradat dan adat istiadat di setiap negara di Minangkabau. Pengambilan keputusan di kelarasan kau yang memang ada sekitar berbeda ya. Kalau prinsip dari bodi sinago itu duduk surang basampi-sampi, duduk banyak balapang-lapang. Nah, atau acok tekan acok, mana itu familiar di masyarakat. Duduk surang basampi-sampi, duduk banyak balapang-lapang. Atau prinsip pengambil keputusan di bodi sinago karena ini musyawarah untuk memakai. Karena perlu dimusyawarahkan, kepala sama hitam, pendapat lain. Bahasanya, maka karena berbeda-beda pendapat tadi, untuk mendapat mufakat, apa reso dibawa turun, raso dibawa naik. Artinya, setiap masukan dari kemanakan, dirundiangan dulu, baik buruknya, untung ruginya, menurut cupak juga gantang, menurut bari juga balabeh, menurut hukum yang berlaku, dinilai ilataan menurut tampaknya, lah di kapuak laki permatu. Artinya melatan sesuatu menurut tampaknya ditimbang secara mendalam. Baca menimbangnya, mengaruhlah sahabih gawang, ma'awailah sahabih rasul. Berarti lah seluruh segi, lah seluruh sudut, lah seluruh wah mendalam lah, begitu musyawarahnya begitu alot sekali ya, sehingga dapatlah kata mufakat. Jadi prinsip kata mufakat bukan voting ya, memilih mufakat. Ini musyawarah, prinsip dari pengambilan keputusan. Baru keputusan itu diambil, telah diperhatikan, dipertimbangkan yang kita jalan tadi. Boleh aye kapan buluah, boleh kato kamu pakai. Sedangkan kota pilihan prinsipnya memang agak autokrasi ya. Datang itu di tengah raja, Sabah datang dari bawah, titik dari atas. Artinya apa yang dikecian raja itu, dikecian dari penghulu pucuk itu, apa yang dikecian dari daulat itu, masyarakat tinggal menerima dan menjalankan saja. Tapi ingat, di kota pilihan kode prinsip, di lahir raja yang disembah, sabananya dibatin rakyat yang memerintah. Hebat kalau saya. Walaupun raja yang disembah, batinnya rakyat yang memerintah. Artinya raja hanya melayani. Itu hebat. Bapucuk boleh borek tunggang. Artinya di negari penguasa tertinggi itu dipaci de penghulu pucuk. Aturan dibuat de penghulu pucuk bersama jo penghulu ampe suku, jo penghulu andiko. Tapi ada musyawarah juga di situ, nak mutlak ada apa ni kecian otoriter, nak mutlak otoriter dah. Dan nyo bajanjang nanya dari janjang nampal yang bawah, berarti kemana kan taruh di kamar. Dari mama taruh ke penghulu andiko, dari penghulu andiko ke penghulu pucuk. Kalau batang turun dari penghulu pucuk ke penghulu ampe suku, dari penghulu ampe suku ke penghulu andiko, dari andiko ke mama, baru ke manakan karena. Jadi prinsip-prinsip yang bagus keduanya, tapi punya kelemahan juga keduanya mungkin. Nah, dua kelarasan di Minangkabau yang ada di Minangkabau mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat. Menjaleh masyarakat Minangkabau memakai kedua sistem ko, tergantung situasi dan kondisinya. Hamba kira itu yang dapat sampaikan dalam materi pertemuan dan kedua dalam pelajaran nilai-nilai dasar APSSBK ko. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta tolong ditukuk jadi bilai dia bersama kalau ada masalah. Akhiri doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.